Inilah iPhone paling worth it dibeli di tahun 2023. Dengan garansi resmi iBox dengan harga 6,99 jutaan dengan memori internalnya 64 GB dan RAM-nya 4 GB. Sangat worth it dibeli di tahun 2023. Tapi secara layar sih masih cukup kecil dibandingkan Android, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau Anda belum bisa beli Pro Max, lebih baik beli ini dengan layar 6,1 inci Liquid Retina IPS. Berbeda dengan iPhone 12 yang sudah pakai OLED, di iPhone 11 masih pakai Liquid Retina. Tapi jangan salah sih, layar iPhone ini cukup jernih dibandingkan HP Android pada umumnya. Secara garis besar di atasnya masih poninya cukup lebar. Di situ terdapat Face ID yang sensor untuk membuka keamanan, jadi ya nggak masalah lah, poninya ikonik dengan iPhone. Di sebelah kiri ada tombol volume up and down dan ada tombol silent seperti biasa. Tombolnya cukup nyaman untuk dipencet, jadi sudah cukup oke. Sedangkan di bagian bawah terdapat dua speaker dan satu lubang Apple Lightning. Ya sayangnya tidak ada 3,5 mili jack audio. Baik sih, saya sarankan untuk beli TWS Bluetooth atau AirPods sekalian kalau budget Anda ada. Dan di bagian kanan terdapat tombol power dan ada SIM card tray atau bisa dibilang SIM card tray. Di bagian belakangnya itu ada dua kamera, yang pertama ultra wide dan yang kedua itu wide. Jadi kamera utamanya itu di wide dan kamera keduanya di ultra wide. Jadi cuma dua kamera ya, nggak ada telenya. Tapi nggak masalah sih kalau menurut saya. Saya bukan pengguna yang tele-tele banget lah. Kalau tele banget sih anggap aja itu keperluannya buat nonton konser lah kalau di iPhone. Nah, saya rasa sih iPhone 11 ini sangat worth it. Kenapa? Karena ya secara operasionalnya atau secara iOS-nya bisa diupdate ke iOS terbaru. Jadi sudah cukup worth it kalau dibeli di tahun 2023. Dan perlindungannya sih juga aman banget. Kalau kita ada kerusakan dan apapun itu, kalau garansi resmi pasti diganti baru, asalkan bukan kerusakan dari penggunanya. Bahkan ada cerita di TikTok itu yang bahkan pecah pun bisa diganti baru, dan cuma bayar ya service centernya aja lah atau layarnya aja. Secara garis besar sih kita pengen tes dari hasil kamera iPhone 11 seperti apa. Ini untuk wide-nya seperti ini dan untuk hasil ultra wide-nya seperti ini. Dan untuk kamera depannya 12 megapiksel hasilnya seperti ini untuk yang bukan mode potret, dan mode potretnya hasilnya seperti ini. Lanjut kita pengen lihat sih SIM card tray-nya berisi berapa SIM sih kalau iPhone 11 ini. Yang saya searching sih dia cuma ada satu slot nano SIM. Tapi jangan salah loh, walaupun ada slot nano SIM, dia ada dual SIM atau bisa yang satu nano SIM, yang satu eSIM. Dia bisa pakai operator Indosat yang terbaru, bisa eSIM dan pakai smartphone. Jadi bisa dual SIM sih. Secara operatornya sih bisa dual SIM secara langsung dan bisa berbarengan, bagus banget sih kalau menurut saya. Untuk di Indonesia sih cukup pakai itu aja sudah oke banget. Dan secara garis besar iPhone ini sangat-sangat rekomen bila Anda beli di tahun 2023. Ya paling sayangnya cuma di bagian layarnya belum terlalu besar kayak Pro Max dan belum OLED aja sih kalau menurut saya. Secara keseluruhan sangat-sangat worth it dibeli di tahun 2023. Dan untuk media sosial pun sangat oke banget lah. Kalau kita pengen tes untuk media sosial, bermain Instagram lah. Kalau keunggulan iPhone pasti kalau bikin story di Instagram pasti hasilnya lebih maksimal dan lebih mumpuni. Nah ini kita tes untuk rekam langsung untuk di versi Instagramnya seperti apa. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan kita atau enggak? Kita lihat aja untuk hasil rekamannya. Untuk hasil rekaman kamera belakang kita rekam seperti ini. Nah ini adalah hasil rekaman pada iPhone di aplikasi Instagram. Apakah smooth atau enggaknya silahkan lihat videonya berikut ini. Dan secara garis besar sih kalau rekaman di Instagram pakai HP iPhone apapun maupun iPhone 5 sampai iPhone 14 sekarang pasti hasilnya smooth dibandingkan Android. Itu kalau menurut saya. Makanya HP iPhone sih sangat digemari untuk pencinta media sosial, terutama video di Instagram, story dan lain-lain. Bahkan pencinta TikTok pun sekarang pakai iPhone lah. Sangat rekomen dan sangat dianjurkan bagi Anda ya konten creator untuk pakai iPhone di media sosial Anda. Nah seperti itu sih kalau menurut saya. Dan secara garis besar untuk video di bagian depannya 12 megapiksel walaupun di kondisi yang minim cahaya juga cukup oke.
dan walaupun masih ada ya bintik-bintiknya atau masih ada noise-nya, ya wajar lah karena iPhone belum pakai sensor yang cukup canggih untuk kamera depannya. Nanti saya lampirkan videonya tertera di bawah ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita pengen lihat sih dari segi pengaturannya atau dari segi spesifikasi dari iPhone ini. Apa-apa aja yang ada di spesifikasi di iPhone ini. Kita langsung buka aja di pengaturannya di mengenai perangkatnya. Nah, di sini kalau iPhone garansi resmi pasti ada garansi terbatasnya, dan itu terlihat banget sih berakhir di tanggal 29 Februari. Jadi belinya sih di akhir Februari kemarin di tanggal 28. Jadi garansinya pasti setahun dan perlindungannya pasti setahun. Dan kalau garansi resmi Indonesia ya seperti inilah. Dan yang saya pakai ini adalah iPhone yang untuk memori internal 128GB. Harganya sih cukup mahal dibandingkan iPhone yang 64GB, ya di angka 7,9 jutaan, hampir 8 juta kurang 1000 lah. Dan iOS-nya bisa diupdate sampai 16.3.1. Jadi cukup worth it, kita bisa pakai macam-macam untuk ya sesuai dengan iPhone 14 Pro sekarang lah. Anggap aja iOS yang terbaru. Jadi nggak norak-norak banget lah kalau kita pakai iPhone 11. Walaupun dia berumur 4 tahun, tapi secara quality, secara kontrolnya masih layak sih. Di 3 tahun ke depan sih saya rasa masih layak aja, dan nggak ada kendala apapun. Untuk hasil fotonya dan hasil videonya juga cukup mumpuni kalau menurut saya. Ya nanti saya lampirkan untuk hasil foto dan videonya di akhir video. Terima kasih, salam dari saya Andri Aryawan di Coba Gadget.